kabar Anda saat ini? Dari Studio CTV Network, Anda menyaksikan program 5 Merah. Selama 1 jam ke depan, Anda akan kami ajak menyimak untuk beragam informasi menarik untuk Anda. Pemirsa, saya Febrianing Situmorang dan rekan saya Nita Sofiani. Beberapa program menarik kami sampaikan untuk Anda, mulai dari dunia bisnis dan ekonomi, wirausaha, serta dialog interaktif lintas batas dan Handito Eros. Pemirsa, Anda menyaksikan 5 Merah. Apa saja 5 Merah kali ini? Kami akan buka di Handito Eros, etalase, wirausaha kreatif, manis asin, dan dialog interaktif bersama Bapak Handito Jono di akhir segmen nanti. Baik, kini kita saatnya buka dengan program Handito Eros karena tips dan strategi bisnis ada di sini. Mengambil keputusan merupakan tugas sehari-hari bagi pemimpin perusahaan. Masalahnya, tidak semua informasi yang diterima oleh pengambil keputusan adalah informasi yang serba terang benderang. Ada prediksi, keyakinan, masukan, pengalaman, ataupun rekomendasi yang masih abu-abu. Meskipun situasinya serba abu-abu, keputusan bisnis yang diambil tidak boleh abu-abu. Keputusan harus jelas. Keputusan boleh cenderung hitam atau cenderung putih, tetapi keputusan tidak boleh abu-abu. Untuk membuat keputusan tidak abu-abu, diperlukan understanding yang lengkap dan mendalam atas situasi dan posisi. Keputusan yang tepat adalah keputusan terbaik pada saat diputuskan. Kepemimpinan menjadi kunci utama dalam pengambilan keputusan, maka kualitas pemimpin akan sangat mempengaruhi kualitas keputusan. Untuk itu, diperlukan pemimpin yang progresif, yang mampu meneropong ke masa depan, tetapi bukan tipe pemimpin yang otoriter, apalagi diktator. Selamat malam pemirsa, saatnya kita buka dengan Handito Eros. Malam hari ini telah hadir Bapak Handito Jono. Ya. Baik, Pak. Bapak apa kabar, Pak? Baiklah. Oke, gimana malam ini? Namanya juga 5 Merah. Oke. Ya, Pak, gimana malam ini, Pak? Iya, baik-baik. Oke. Ya, pemirsa, tema kita malam ini adalah strategi mengambil keputusan dalam bisnis. No black, no white. Baik, pemirsa, tidak ada hitam yang benar-benar hitam. Tidak ada putih yang benar-benar putih. Yang ada adalah cenderung hitam ataupun cenderung putih. Dalam pengelolaan bisnis, pengambilan keputusan merupakan tugas keseharian. Namun, seringkali informasi yang diterima oleh pengambil keputusan berupa informasi yang tidak terang benderang. Tetapi meskipun situasinya abu-abu, keputusan bisnis yang diambil tidak boleh abu-abu. Keputusan harus jelas menuju hitam atau putih. Nah, bagaimanakah mengaplikasikan teori dan praktisinya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah hadir Bapak Handito Jono. Oke, apa kabar, Pak? Iya, jadi kalau tadi bilang no black, no No white, white, kan ya, gitu. oke. Tidak ada hitam benar-benar hitam, tidak ada putih yang benar-benar putih ya. Iya. Artinya memang di bisnis ini jangan nunggu sampai situasinya benar-benar hitam atau benar-benar putih. Soalnya seringkali begini, kalau saya sebagai konsultan strategi bisnis di klien seringkali menghadapi hal-hal demikian. Kita nih tahunnya nih tahun politik nih, tahun lagi gonjang-ganjing. Mana ya, kita tunggu dulu ya sampai reda. Nggak akan bisa kita begitu. Terus kemudian jadi harus ngapain? Kemudian mikir sana, mikir sini, dan akhirnya tidak membuat keputusan. Nah, pada situasi seperti ini, justru ketika situasi sedang tidak nyaman, situasi sedang galau, kan gitu, maka keputusan nggak boleh galau, kan gitu. Situasi tetap tidak akan pernah ada yang benar-benar hitam, tidak ada benar-benar putih. Artinya gini, jangan sampai kalau membuat keputusan itu menunggu sampai semuanya serba clear, jelas gitu. Selalu ada kegelapan. Oke, baik Bapak Handito, sesuai tema kita malam hari ini no black no white. Nah, saya punya pertanyaan nih buat Pak Handito nih.
Strategi apa yang sebaiknya kita ambil bila informasi, data, rekomendasi, atau masukan masih abu-abu? Bolehkah kita mengambil keputusan bisnis dalam kondisi seperti tersebut, Pak? Harus, keputusan bisnis harus diambil. Entah situasinya jelas, kelihatan, wah ini prospeknya bagus nih, saya masuk gitu. Atau ini prospeknya masih agak-agak remang-remang sedikit, harus diambil. Artinya gini loh, kalau kita seringkali, ini berlaku untuk semua level pengelola perusahaan ya, dari yang punya pimpinannya sampai juga anak buahnya, kan semuanya pembuat keputusan pada dasarnya kan gitu. Nah, pada situasi seperti ini kita ini harusnya itu jangan nunggu sampai semua jelas, ambil keputusan. Seringkali yang membuat orang ragu, nanti kalau salah gimana? Ya, betul. Kalau salah ya diperbaiki gitu aja, kok repot gitu kan. Jadi jangan sampai nunggu ya Pak ya, intinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak. Apakah Bapak punya cara untuk menyaring berbagai informasi, data dan sebagainya sebelum mengambil keputusan? Iya, tentu saja sebelum membuat keputusan kita perlu mempertimbangkan banyak hal ya. Contoh lah, kalau kita bicara di perusahaan, ya kan, gimana ya pada posisi seperti sekarang aja contohnya, perusahaan kita harus tumbuh nggak ya, kan gitu ya. Apakah kita menambah kapasitas produksi kan gitu. Kalau pabrik ya kan, kalau kita katakan punya toko, kita nambah tokonya nggak ya, atau diperluas nggak ya tokonya ya. Nah, pada situasi seperti itu kita kemudian coba lihat kan lingkungan kita kan gitu, lingkungan bisnis kita. Kalau perusahaan besar, lingkungan ekonomi, bahkan kalau perusahaannya jangkauannya juga bersaing dengan perusahaan luar negeri, kita lihat lingkungan ekonomi internasional kan gitu, tergantung level usahanya. Nah, dari sana kemudian kita lihat istilah kamu tadi menyaring kan gitu ya. Tentu saja disebut menyaring, bukan kayak menyaring itu kali ya, menyaring apa butiran-butiran gitu, maksudnya menyaring informasi. Karena memang betul informasi itu ada yang perlu dipertimbangkan, ada yang tidak. Terlalu banyak informasi yang tersedia, apalagi zaman internet sekarang. Kalau semuanya mau di-browsing sono, semua koran dibaca, akhirnya membuat kita jadi makin galau, jadi pusing. Nah, pada situasi seperti itu, informasi yang perlu kita himpun itu sebaiknya dikelompokkan menjadi satu informasi yang ada di luar. Ya, informasi di luar itu bisa berasal dari lingkungan ekonomi atau lingkungan sekitar kita, termasuk di dalamnya adalah konsumen. Gitu, gimana sih konsumen sekarang maunya kan gitu ya? Oh, ternyata konsumen itu sekarang maunya kalau beli itu cari yang bagus, yang murah, yang nggak usah bayar katanya. Ya, semua orang nggak maunya begitu kan gitu. Oh, tapi selain itu apa? Oh ya, maunya konsumen sekarang warnanya ini, rasanya ini. Nah, setelah kita tahu informasi konsumen, informasi pasar, informasi ekonomi, terus kita lihat informasi diri sendiri kan gitu. Informasi diri sendiri itu terkait juga nanti dengan kemampuan kita, kelemahan kita. Nah, kalau kita udah punya informasi yang jelas tentang itu, sebenarnya nggak perlu kita ragu-ragu lagi. Yang paling penting kemudian tetapkan tujuannya, sasarannya apa. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, itu sudah langkah maju luar biasa. Gitu. Oke, sangka jurus luar biasa sekali ya. Tahu banget nih kita. Ya, oke. Jelas sekali ya pasti ya pemirsa ya. Jadi kalau ini makanya kalau Febri ini jangan ragu-ragu terus. Harus sama ya. Betul. Oke, pemirsa ikuti terus dialog kita malam ini karena setelah ini Anda bisa telepon langsung ke nomor 02155772050 untuk bertanya seputar tema kita malam ini atau tentang bisnis dan usaha Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 5 Merah. Baik pemirsa, masih di program Handita RS yang sesi yang kedua. Kita lanjutkan lagi perbincang-bincang kita malam ini ya Pak ya. Oke, Pak. Apa? Masih ngomong no black no white ya? Ya, no black no white tentunya Pak. Pak. Kita nggak ada yang hitam putih. Oke, saya bercorak-corak Pak. Ya Pak, langsung saja ya pertanyaan saya selanjutnya Pak. Strategi apa yang Bapak tawarkan agar perusahaan terus melangkah maju atau berkembang setelah diketahui situasi lingkungan bisnis dan posisi perusahaan dalam kompetisi bisnis Pak? Ya, memang kan tema kita kali ini berbincang tentang bagaimana perusahaan atau pimpinan perusahaan mengambil keputusan, ya kan? Kalau kita bicara perusahaan kan hanya ada dua kalau menurut saya pilihannya.
tumbuh atau mati kan gitu. Oke. Pasti nggak ada yang mau mati lah ya, nggak semuanya pasti mau tumbuh. Nah artinya kalau kita bicara tentang strategi yang harusnya diambil oleh perusahaan, pasti adalah strategi tumbuh kan gitu. Hanya saja memutuskan strategi tumbuh itu kan perlu proses kan gitu. Nah kalau tadi kita bicara tentang proses pengambilan keputusan yang no black no white tadi kan nggak boleh ragu-ragu kan, pesannya begitu. Tadi kan saya sempat sampaikan bilang sama Anita, setelah kita memahami lingkungan bisnisnya, kita harus menetapkan sasaran nih. Nah yang disebut sasaran itu adalah sasaran untuk tumbuh kan gitu. Nah tumbuh itu tumbuh apanya kan gitu. Nah kalau dalam pandangan saya, kalau saya menggunakan 7N1 competitiveness indicator gitu, atau indikator-indikator kemajuan perusahaan gitu, ada 7+1 ukuran tumbuh itu. Satu adalah penjualan, yang kedua market share-nya. Market share itu bagian pasar yang kita ambil. Yang ketiga customer awareness, tingkat kenalnya konsumen pada kita. Yang keempat customer image, citra yang kita tanamkan di benak konsumen benar enggak gitu. Yang kelima customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Yang keenam customer loyalty, yang ketujuh stakeholder value yang bisa diwakili oleh keuntungan profit dan harus tumbuh. Gitu. Iya baik Bapak, sangat jelas sekali. Saatnya mungkin kita buka line telepon, bagaimana nih Pak? Oke, pemirsa, saatnya kita buka line telepon untuk Anda. Kepada Anda yang ingin bertanya, silakan hubungi telepon di 021 55 77 2250. Sekarang juga Anda bisa bertanya tentang tema atau seputar bisnis pada narasumber kita ini di studio, Bapak Dr. Handito Juwono, dan bisa kita tunggu sekarang. Halo? Ya, halo? Ya, selamat malam Bapak, dengan siapa di mana? Saya Paulus dari Tangerang. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Paulus. Bapak Paulus? Paulus, oke, ya Bapak Paulus, silakan pertanyaannya Bapak. Ya, saya mau bertanya kepada Bapak Handito. Ya, oke. Apakah mengambil keputusan itu memang tugasnya pemimpin, Pak? Kalau bukan pemimpin tidak boleh mengambil keputusan atau bagaimana, Pak? Oke. Sudah jelas, Pak, Cukup ya? jelas Bapak pertanyaannya? Ya, apakah pengambilan keputusan hanya tugas pemimpin? Ya. Tidak, pengambilan keputusan itu tugas dari semua level organisasi. Tentu saja pengambilan keputusannya disesuaikan dengan levelnya, kan gitu. Kalau pimpinan perusahaan, wah dia mengambil keputusan hal-hal yang strategis tentu saja kan, wah, yang terkait dengan perusahaan mau ngapain kan gitu. Kalau di level pelaksana, tentu saja mengambil keputusan untuk menjalankan keputusan tadi. Misalkan, kita mau tumbuh ya, tumbuh 20%. Caranya gimana? Kita mau bikin produk baru, kan gitu. Bikin produk baru. Nah, nanti produk barunya jual di pasar A ya, gitu. Misalkan di pasar Tanah Abang, misalkan gitu. Kalau di Jakarta kan gitu, di pasar Tanah Abang. Nah, sekarang level pelaksana ini berangkatlah dia dengan produk barunya ke pasar Tanah Abang, kan gitu kan. Sampai di sana kan harus ambil keputusan kan. Pasar Tanah Abang itu ternyata besar ya. Ini mau yang blok A, B, C, D, E, F, G atau yang mana ini kan gitu. Nah, pada posisi seperti itu harus ambil keputusan ya kan? Nah, kalau dia tanya, bos, yang mana ini? Blok A atau blok B, blok C? Oh ya, lu pilih lah kan gitu. Yang rame yang mana kan gitu. Wah, nggak tahu bos. Apanya? Suka minta aman begitu kan? Ya. Takut salah dia kan? Ya, takut disalahkan. Gimana? Blok B boleh bos? Boleh. Blok B. Udah sampai masuk di blok B. Masuk blok. Loh bos, lantai berapa? 1, 2, 3, 4. Lah kalau seperti ini terus nggak maju-maju perusahaan itu. Ya, betul. Yang bersangkutan yang level bawah ini juga nggak bisa naik-naik karena dikit-dikit nanya. Tentu saja tapi disesuaikan dengan levelnya. Tapi yang nggak boleh kalau si level pelaksana tadi bilang, wah perusahaan saya pokoknya harus tumbuh. Wah langsung dia deal dengan perusahaan-perusahaan lain. Saya mau beli perusahaan kamu. Nah, itu bukan levelnya si yang bawah tadi. Nah tentu saja levelnya si pimpinan kan gitu. Jadi artinya pengambilan keputusan itu sebenarnya bukan hanya monopoli pimpinan, tetapi seluruh level di perusahaan, bahkan sampai tingkat pelaksana itu pada dasarnya harus mengambil keputusan. Kita aja tiap hari ngambil keputusan kan? Betul. Bangun tidur,
Ku terus mandi. Nah, itu ada yang keputusan kan? Tuh, ada yang bilang udah bangun tidur, mandi tidur lagi katanya. Itu keputusan juga. Betul. Loh, boleh nggak gitu? Boleh aja. Oh, sering ya, Ruby ya. Udah bangun tidur, tidur lagi ya kan? Iya, Pak. Tapi itu apapun kan keputusan. Masa gitu aja nanya sama ibunya, Bu, habis bangun Iya, tidur betul. harus ngapain? Ya, keputusan sendiri loh. Ya. Kan gitu. Oke, baik Bapak Handito, sepertinya waktu telah membatasi kita ya. Ya, program Handito Eros segera berakhir. Kepada Pak Handito nih mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah. Ya, jadi memang sesuai dengan tema kita no black, no white, ya kan? Pengambilan keputusan itu merupakan sebuah proses yang memang harus tidak bisa dihindari, bahkan harus disukai. Oke. Banyak pimpinan perusahaan yang khawatir mengambil keputusan. Banyak, apalagi di pelaksana pimpinan menengah yang tidak berani ambil keputusan, takut salah kan gitu. Padahal kalau tidak membuat keputusan itu malah lebih salah lagi. Jadi pada situasi apapun kita perlu mengambil keputusan, jangan ragu untuk ambil keputusan. Tentu saja nggak boleh asal ambil keputusan. Setelah kita lihat lingkungannya dengan baik, kita ya nggak usah analisis yang jelimet-jelimet, apalagi kalau untuk sehari-hari, buatlah keputusan. Kalau sampai ada kesalahan, ya dikoreksi, kita perbaiki. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak. Pemirsa, baru saja kita ikuti program Handito Eros. Jangan lupa di segmen berikutnya akan ada program etalase. Tetap di 5 Merah.